warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 kelas 19 5A28. Di sini kami akan mempresentasikan pengerjaan proyek Pigenesia pada mata kuliah Teknologi Web Service. Sebelumnya izinkan saya dan anggota kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarah Damayanti Anugrah dengan NIM 19190043. Kemudian ada Sipania Salma Muazzara dengan NIM 19190042. Kemudian ada Silvia Islamiati dengan NIM 19190045. Kemudian ada Lululita Hermawanti dengan NIM 19190059. Dan yang terakhir ada Pina Mukhlisani dengan NIM 19190083. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Sarah Damayanti Anugrah. Yang pertama ada Pigenesia. Sebelumnya kita perlu tahu aplikasi Pigenesia atau PC Generasi Indonesia merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan tujuan untuk memberikan motivasi, menginspirasi, mengedukasi, serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Pengertian Pigenesia. Pigenesia dikembangkan menggunakan teknologi web service. Web service merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperasi dalam interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Interaksi dilakukan melalui sebuah antarmuka yang mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia dalam format yang dapat diproses oleh mesin, yaitu Web Service Description Language atau WSDL. Sistem-sistem lain yang nantinya akan berinteraksi dengan web service dengan mengacu pada antarmuka tersebut akan melalui suatu protokol, yaitu Simple Object Access Protocol atau SOAP, dikutip oleh Flores pada tahun 2011. Aplikasi Pigenesia dengan layanan web service menggunakan RESTful API dikembangkan menggunakan JSON atau JavaScript Object Nation sebagai notasi untuk REST web service, PHP sebagai bahasa pemrograman, dan basis data MySQL sebagai basis data untuk menyimpan konten penunjang aplikasi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan sebagai pembuka dari adanya fungsi REST API pada aplikasi Pigenesia yang kemudian dapat terus dikembangkan pada versi-versi selanjutnya. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada activity diagram registrasi, login, dan dashboard. Di sini terdapat user dan juga sistem. Dimulai dengan user melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian user pilih registrasi. Kemudian di sini ada condition yes dan no. Jika user memilih condition yes, maka sistem akan menampilkan halaman registrasi. Kemudian user akan memasukkan data dan pilih daftar. Namun jika memilih condition no, maka user akan memasukkan data. Kemudian saat user pilih daftar terjadi condition yes dan no. Jika user memilih condition yes, maka sistem akan menampilkan forum login, kemudian user memasukkan data. Namun jika user memilih condition no, maka selesai. Saat user memasukkan data, kemudian user login, kemudian sistem akan menampilkan halaman dashboard, kemudian user memasukkan motivasi, dan kemudian user pilih submit. Lalu di sini ada condition yes dan no. Jika user memilih condition yes, maka sistem akan menampilkan motivasi berhasil ditambahkan. Kemudian user pilih motivasi by all, kemudian di sini terjadi condition. Lagi ada condition yes dan no. Jika user memilih condition yes, maka sistem akan menampilkan motivasi by all, kemudian selesai. Namun jika user memilih condition no, maka user pilih motivasi by user. Kemudian di sini terdapat condition lagi. Jika user memilih condition yes, maka sistem akan menampilkan motivasi by user lalu selesai. Namun jika user memilih condition no, maka logout lalu selesai. Jika pada saat pilih submit user memilih condition no, maka user pilih logout lalu selesai. Perkenalkan, nama saya Nurulita Hermawanti. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat folder Pigenesia pada Visual Studio Code dan pastikan telah menginstal aplikasi Flutter-nya. Yang pertama-tama kita klik view, kemudian command palette, kemudian kita cari Flutter new project, kemudian kita pilih application. Setelah itu kita pilih file untuk menyimpan projectnya. Saya di sini memilih di file C, kemudian di project TWS, kemudian select. Setelah itu kita ubah namanya menjadi Pigenesia.
Setelah itu, kita tunggu beberapa saat, kemudian klik centang pada kolom di sini, kemudian klik yes. Setelah itu, kita tunggu untuk beberapa saat hingga pembuatan foldernya selesai. Nah, ini merupakan folder-folder yang sudah berhasil dibuat. Selanjutnya ada pubspec.yml. Ini merupakan codingan dari pubspec.yml. Sekarang saya akan melanjutkan codingannya. Selanjutnya ada Android manifest.xml. Di sini kita ketik Android versus clear text traffic. True ini berfungsi untuk running di handphone agar tidak terjadi error bugging. Selanjutnya ada main.dart, import package flutter material.dart, import screen login.dart, void main material app debugs, check mode ban false home login. File ini saya ubah sehingga skripnya menjadi lebih pendek dikarenakan yang ada di bawah merupakan skrip bawaan dari Flutter sehingga skrip tersebut tidak diperlukan. Perkenalkan, nama saya Vina Molisani. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembuatan aplikasi Vigenesia. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, saya akan mengcopy paste codingan yang ada di modul ke dalam VS Code agar mempercepat proses pembuatan aplikasi ini gitu. Dan perlu diingat dalam pembuatan aplikasi ini, jika mengcopy paste dari modul ke dalam VS Code, ada baiknya untuk memeriksa ulang codingan tersebut karena bisa jadi terdapat beberapa error yang dapat menyebabkan tidak berjalannya aplikasi ini ke depannya gitu nantinya jika di running. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat file login.dart yang terdapat di dalam folder screen. Nah, folder screen ini nantinya akan disimpan di folder lib. Kita buat dulu foldernya, kita beri nama folder screen. Nah, di dalam folder screen ini kita buat file login.dart. Selanjutnya kita akan melakukan pengetikan codingannya.
Untuk errornya kita diamkan terlebih dahulu, kemudian kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan file const.dart di dalam folder constant yang terdapat di dalam folder library. Jadi kita tambah lagi foldernya, folder constant. Selanjutnya ini dalam folder ini kita buat file const.dart. Lalu kita lanjut lagi untuk memasukkan codingannya. Nah, folder constant dan file const ini berfungsi untuk menampung string URL IP address perangkat yang kita gunakan. String URL. Selanjutnya kita isi dengan IP address laptop kita masing-masing. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat file login model.dart di dalam folder models. Nah, untuk foldernya kita buat dulu di dalam folder lib. Kita buat folder model. Kemudian di dalam folder models, kita buat file login underscore model.dart. Selanjutnya, kita masukkan codingannya ke dalam file ini. Nah, untuk login models, di sini terdapat kelas login models yang isinya ada data is active, message, dan data. Nah, untuk tipe datanya is active ini tipe datanya bool, untuk message tipe datanya string, untuk data tipe datanya data. Di sini terdapat factory dan map dari is active, message, dan data. Di sini juga is active, message, dan data. Di sini terdapat kelas dari data, yang mana data ini merupakan data user yang nantinya akan diinput ke dalam database. Nah, di sini terdapat data ID user, nama, profesi, email, password, role ID, is active, tanggal input, dan modified. Nah, untuk tipe datanya ini yang tipe datanya string untuk data ID user, nama, profesi, email, password, role ID, is active, dan modified. Sedangkan untuk data tanggal input menggunakan tipe data datetime. Selanjutnya di sini terdapat factory dan map dari data user. Selanjutnya kita akan mengupdate file login.dart agar dapat memasukkan parsing data API ke Flutter.
Nah, di sini terdapat penambahan import, fungsi import, yang mana dikarenakan terdapatnya penambahan pemanggilan folder dan file yang baru dibuat. Di sini terdapat folder yang baru dibuat itu constant, dan folder models untuk filenya const.dart dan login model.dart gitu. Nah, di sini terdapat gesture.dart yang berfungsi untuk agar tampilan terlihat lebih rapi. Nah, untuk main screen dan register terdapat di langkah selanjutnya. Kemudian di sini terdapat stateful widget dari kelas login. Lalu di sini terdapat future login models, yang mana fungsi ini untuk pemanggilan data dari login underscore models.dart yang bersifat post gitu, dan nantinya akan dieksekusi. Nah, selanjutnya di sini terdapat final response yang gunanya ini untuk pemanggilan URL API yang sudah ada. Nah, jika berhasil maka fungsi ini akan berjalan, sedangkan jika gagal maka akan menampilkan file to load. Nah, di sini terdapat text editing controller dari email dan password. Selanjutnya di sini ada widget build. Nah, ini itu untuk tampilan nanti di form loginnya. Selanjutnya di sini terdapat text login area yang nantinya terdapat di bagian atas di tengah-tengah dari form login ini. Nah, selanjutnya ini center. Center ini agar atributnya berada di tengah. Selanjutnya di sini terdapat kolom untuk memanggil sebuah teks. Di sini ada form builder text file. Nantinya ini agar dapat memasukkan sebuah data gitu. Di sini form buildernya ada email dan ada password. Selanjutnya di sini terdapat text don't have account dan sign up. Nah, jika kita belum memiliki akun, maka secara otomatis kita akan mengklik sign up ini. Nantinya sign up ini akan mengantarkan kita menuju halaman register. Nah, fungsi new register ini berguna untuk melakukan pemanggilan register. Nah, selanjutnya di sini jika login berhasil, maka akan ditampilkan new halaman main screen. Nah, fungsi new main screen ini untuk pemanggilan halaman main screen. Nah, jika gagal maka akan menampilkan pesan check your email atau password gitu, karena bisa jadi terjadi kesalahan di email atau passwordnya. Selanjutnya di sini terdapat sign untuk tombol agar kita bisa masuk ke halaman main screen. Nama saya Syifanya Sama Muazzara. Selanjutnya saya akan membuat file register.dart di dalam folder screen. Kita new file. Di sini saya akan memasukkan beberapa import untuk mendukung konfigurasi dan melakukan panggilan package yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu saya akan membuat kelas dengan nama register. Selanjutnya yaitu di sini membuat form input.
Hasil ini masih dalam UI, belum memasukkan data URL dari API yang tersedia. Kita kembali ke file register supaya bisa memasukkan data URL API yang disediakan. Ini kita string base URL. Di sini kita masukkan future post register. Fungsinya yaitu untuk memanggil data dari login model dan dieksekusi dan bersifat post. Di sini ada dynamic data, yaitu ada nama, kemudian profesi, kemudian email, dan password. Selanjutnya, setelah membuat file register, kemudian kita akan membuat file main screen .dat di dalam folder screen. New file main screen .dat. File main screen ini berfungsi untuk menampilkan tampilan setelah melakukan autentifikasi UI main screen. Kita akan memasukkan beberapa import. Body ini berfungsi untuk bisa scroll. Kemudian ada child save area yang fungsinya yaitu biar tidak keluar dari screen HP. Kemudian di sini ada center yang fungsinya yaitu untuk atur nilai X jadi di tengah.
Dan ini merupakan function-function untuk file main screen .dot. Selanjutnya yaitu di sini tampilan belum ada data dari URL API, jadi kita akan membuat data agar bisa masuk dengan memperbarui main screen .dot supaya bisa memasukkan data URL API. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu yaitu file motivasi underscore model .dot di folder model. Kita buat file dulu, kemudian namanya motivasi model .dot. Di sini akan memasukkan import untuk mendukung konfigurasi. Selanjutnya yaitu di sini memasukkan kode kelas motivasi model. Dan ini merupakan kode untuk file motivasi model .dot. Di sini ada import, kemudian list motivasi, kemudian ada string, ada class, kemudian ada string ID, string isi motivasi, kemudian ada string ID kategori, kemudian datetime, tanggal input, kemudian string, tanggal update. Nah, di sini ada factory. Di sini saya akan membuat update main screen pada folder screen. Langsung saja. Sebelumnya di sini saya udah melakukan import. Dan sekarang langsung ke pengetikan coding. Kita masukkan list motivasi model, alias, lalu text editing controller, title controller, sama dengan text editing controller, title. Kita masukkan dinamis, lalu send motivasinya dan string isi. String di sini yaitu untuk menampung atau menyimpan data. Lalu selanjutnya kita isi motivasi, isi ID user dan widget ID user. Lalu try, kita rapikan dulu. Selanjutnya masukkan response, kita panggil response await view. Await ini itu mengubah langsung di depan fungsi asinkron kita. Lalu URL inisial happy /dev motivasi. Lalu kita masukkan data, lalu masukkan question, konteks type either form URL. Selanjutnya
Selanjutnya kita masukkan list motivasi model, list produk. Lalu sambungkan fitur list, lalu motivasi model. Kita masukkan get data as ing. Di sini gunanya untuk mengubah pada metode utama. Selanjutnya var response await. Await ini fungsinya yaitu mengubah langsung fungsi asinkron. Lalu kita isi url /pigenesia/api/get motivasi, gunanya untuk menghubungkan. Kita periksa lagi. Selanjutnya kita masukkan print. Print ini gunanya itu untuk mencetak. Kita masukkan dollar response data type response. Lalu status kode. Lalu kita masukkan if response status kode 200. Di sini saya akan membuat coding pada folder screen edit Pygedart. Langsung saja saya ketik widget build context. Build context ini yaitu referensi ke lokasi widget yang dibangun. Selanjutnya saya ketik return scaffold. Scaffold ini yaitu fungsinya widget utama sebuah halaman footer. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan title, text, edit. Selanjutnya lalu kita masukkan body, save area. Lalu kita masukkan property child, container. Container di sini fungsinya itu membungkus widget lain. Lalu kita masukkan property width and luxury. Lalu kita masukkan property child center. Center ini fungsinya untuk memposisikan widget yang kita buat berada di tengah. Lalu child column. Selanjutnya main axis element.
yaitu properti yang dimiliki oleh row dan kolom yang berfungsi untuk mengatur posisi widget. Lalu kita isi teks widget, isi motivasi. Lalu size box di sini itu digunakan untuk menambah jarak secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini 20. Selanjutnya itu container itu membungkus widget lain fungsinya. Di sini selanjutnya saya akan melakukan coding pada folder library file general plugin register dan langsung saja saya ketik dulu ya. Folder general plugin ini gunanya yaitu untuk menstabilkan keyboard nantinya, juga untuk login dan juga input data. Di sini saya akan melakukan running. Kita klik terminal, kemudian kita klik dan pilih git bash. PowerShell-nya kita hapus saja, kemudian kita ketikkan di sini flutter run. Kemudian enter, kemudian kita tunggu hingga runningnya selesai. Di sini terdapat sedikit error pada color, namun semuanya sudah berjalan sukses. Kemudian ini tampilan pada layar handphonenya karena kami running menggunakan handphone. Halaman pertama saat aplikasi telah running yaitu halaman login area. Karena kita belum melakukan login area, kita registrasi terlebih dahulu. Kita klik sign up. Kita isikan namanya. Di sini kita isikan namanya Pina, profesinya mahasiswa, emailnya pina@gmail.com. Lalu kita isi passwordnya. Kemudian klik daftar. Ada tampilan berhasil registrasi. Kemudian kita login, kita isikan emailnya pina@gmail.com, passwordnya. Kemudian kita klik sign in. Nah, di sini halaman pertama ada tulisan halo Pina. Kemudian kita isikan forumnya, kita tulis halo. Kita klik submit. Lalu kita klik motivasi by all, maka akan menampilkan halo semua, halo. Lalu kita klik motivasi by user, maka akan menampilkan kosong, tidak menampilkan apa-apa. Kemudian kita logout dan kembali ke halaman login area. Nah, di sini list aktifnya telah sukses. Pada registrasi pun list aktifnya sukses. Kemudian di sini ada motivasi by all, semuanya sukses. Isi motivasinya halo semua, ID usernya 3 dan ada tanggal inputnya. Kemudian ada sedikit error di sini pada UI dan state. Kemudian motivasi by user. Terima kasih telah menonton video presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada dalam video presentasi kelompok kami, dan kelebihannya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.